Halo, salam jumpa bersama saya Jonas Sitinjak. Kita akan menggambarkan bangun datar itu di koordinat kartesius. Adakah caranya? Ya pasti ada. Ya, ada 3 cara atau stepnya, langkah-langkahnya. Yang pertama, gambar koordinat kartesiusnya. Yang kedua, gambar semua titik. Yang ketiga, hubungkan semua titik. Oke, kita akan pakai caranya supaya kita lebih mengerti. Kita lihat soal. Ayo kita baca. Terdapat 4 buah titik, yaitu titik A 1,5, titik B 1,1, titik C 5,1, dan titik D 5,5. Bidang datar apakah yang dibentuk? A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Segitiga, D. Layang-layang. Oke, kalau ada soal begini, bagaimana cara menggambarkannya? Oke, kita gambarkan dulu koordinat kartesius yang seperti ini. Ada sumbu X positif, ada sumbu X negatif, sumbu Y positif, dan sumbu Y yang negatif. Lalu gambarkan semua titik. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, titik A 1,5. Maka X-nya 1, Y-nya 5. Cari X-nya 1. Ya, itu dia X1, Y-nya 5 di sumbu Y. Lalu hubungkan 1 dan 5. Itulah titik A. Kita lanjut. Titik B 1,1. X1, cari Y-nya 1, lalu kita hubungkan. Titiknya, itulah dia titik B. Oke ya, lalu cari titik C, 5,1. Berarti X-nya 5, Y-nya 1. X-nya 5, kita tandai, Y-nya 1. Hubungkan 1 dengan 5, diperoleh titik yang ketiga, titik C. Lalu kita lanjut ke titik yang terakhir, X5 dan Y-nya 5. Kita tarik, kita hubungkan, jumpa titik dan diperoleh titik D. Lalu kita lihat, apa yang dibentuk dari 4 titik yang tadi. Kita tarik A ke B ke C ke D, dan D ke A. Lalu jelas kita lihat gambar persegi. Jawabnya A. Saya rasa bisa ya, jelas ya. Jelas ya. Oke, kita coba contoh yang lebih lagi, yang lebih besar. Terdapat 4 buah titik, yakni titik A minus 7,6, titik B 5,6, titik C 9,-3, dan titik D minus 7,-3. Bidang datar apakah yang dibentuk? A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Trapesium atau jajaran genjang yang bagian D. Pertama, sama, gambarkan koordinat kartesius, gambar semua titik. Langkah kedua, titik A, minus 7,6. X-nya minus 7, berarti Y-nya 6. Sumbu X negatif mana? Yaitu dia tandai. Lalu, Y-nya 6. Mana Y yang positif? Di sumbu Y positif, itu 6. Hubungkan dia, tarik garis. Nah, berjumpa titik A. Lalu masuk ke titik B, 5,6. Berarti X-nya berapa itu? X-nya 5, Y-nya 6. Sama seperti mencari titik A. Y-nya 5, X-nya 5, Y-nya 6, berjumpa titik B. Lalu berikut titik yang ketiga, titik C, 9,-3. X-nya 9, ya kita peroleh ini 9. Y-nya minus 3 di sumbu Y negatif. Hubungkan dia, akan diperoleh titik C. Yang terakhir,
titik D, minus 7, minus 3. Ya, setelah dihubungkan dapat titik D. Lalu, seperti yang tadi, kita hubungkan agar kita tahu bentuk sebenarnya bagaimana. Hubungkan A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Tarik, C ke D tarik, D ke A. Bentuk apakah yang sudah kita peroleh? Iya, kita peroleh C, yaitu bangun trapesium. Jadi, saya rasa sudah jelas bagaimana menggambarkan bangun datar pada koordinat kartesius. Nah, saya rasa paham ya? Oke, itu dua soal cara menggambar bangun datar. Yang pertama gambar persegi, yang kedua gambar trapesium. Coba supaya lebih mengerti, kita ambil soal yang ketiga. Ini agak beda. Ini mencari posisi titik. Oke, kita lihat soalnya. Letak titik D pada sistem koordinat di samping yang tepat agar ABCD membentuk persegi panjang adalah A, minus 5, minus 3, B, 3,5, C, minus 5, minus 5, dan D, 5,3. Ya, ini agak berbeda, tapi kalau kita ikuti caranya, pasti lebih mudah. Kita mau cari posisi titik. Kita lihat di koordinat kartesius ini, titik A sudah ada, titik B sudah ada, titik C sudah ada. Titik D yang belum ada. Kita mau cari di mana dia, agar membentuk persegi panjang. Nah, coba. Dengan cara menebak pun kita bisa. Nah, kita harus tahu ini persegi panjang. Ya, mempunyai panjang dan lebar. Lalu, tahap selanjutnya, coba hubungkan garis A ke B, B ke C, lalu coba lihat bagaimana bentuk persegi panjang. Kira-kira di manalah letak titik D agar bentuk ini menjadi bentuk persegi panjang. Ya, coba kita lihat dari A ditarik kemana. Nah, kalau itu titik D cocok nggak? Coba. Disitulah titik D. Sekarang kita coba. Kita cari koordinatnya. Kita cari dari titik D, tarik ke atas. Dari titik D, tarik ke samping. Diperoleh koordinatnya adalah minus 5, minus 3. Ya, jadi ingat titik koordinat itu X, Y. Ya, mana jawabannya? Jawabnya A. Untuk lebih jelasnya lagi, kita buktikan. Apakah itu kalau kita hubungkan menjadi bentuk persegi panjang? Ya, coba tarik D ke A. Persegi panjang. Oke, saya rasa sudah paham ya. Kita coba contoh berikutnya. Letak titik R pada sistem koordinat di samping yang tepat agar PQR membentuk segitiga siku-siku adalah, ya, itu ada optionnya. Ya, coba kita lihat. Kita gambarkan titik P dan titik Q. Tapi kita harus cari satu titik lagi, titik R. Ya, supaya dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, coba kita cari di mana R-nya ini. Kita bayangkan bagaimana segitiga siku-siku. Nah, ini bentuk segitiga siku-siku. Selanjutnya bagaimana? Tarik garis P ke Q atau Q ke P. Lalu, coba kita perhatikan di mana titik yang cocok untuk R. Ya, kira-kira di mana titik R-nya? Ya, yang miring kita lihat itu sisinya, kita cari siku-sikunya. Koordinat kartesiusnya kira-kira di bawah P dan di samping kanan Q. Nah, disitulah titik R. Gimana kira-kira? Bisa ya? Kalau sudah dapat, kita tarik
koordinatnya. Garis putus-putus ke atas, dan cari garis putus-putus ke samping kiri. Lalu lihat koordinatnya. Lihat dari X dulu, 5. Lalu lihat sumbu Y-nya, -3. Berarti jawabnya 5, -3. Ya, D titiknya. Untuk meyakinkan lagi, gambarkan bangun datar tersebut. Ya, terbukti bahwa jawaban kita benar. PQR adalah segitiga siku-siku. Jadi caranya, bayangkan bagaimana sebenarnya gambarnya, lalu bisa kita cari titiknya. Oke, saya rasa itu bisa dipahami. Jadi yang jelas, koordinat kartesius skalanya harus pas. Ya, boleh pakai buku berpetak supaya lebih jelas. Oke, sampai di sini aja video hari ini. Saya harap semua mengerti. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.